Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Rizko Faris. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Raffi Izzatul Rizko Faris, mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0446437761. Dan pada video kali ini kita akan membuat aplikasi dari VJS ya dengan frameworknya Ionic untuk mengambil data API dari cryptocurrency. Ya, video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang sebelumnya kita memakai Flutter. Kali ini kita akan memakai framework Ionic ya. Seperti itu. Ionic sendiri ya sudah dijelaskan bahwasanya merupakan framework yang dibuat oleh Microsoft untuk ya multi platform juga. Jadi bisa untuk mobile, bisa untuk web dan segala macam seperti itu. Ya, nggak jauh beda dari kode sebelumnya. Jadi kita lanjutin aja, langsung kita pembahasan ke source code-nya. Source code-nya seperti biasa kita akan membuat yang namanya mappingannya di bagian modelnya, model response-nya, lalu ada service-nya dan juga ada tampilannya. Nah, untuk kali ini untuk menghindari error course ya, cross origin reference, kita akan menggunakan web service tambahan yaitu Node.js ya di sini. Sini kita sudah jalankan di localhost port 3000 seperti ini. Kita menggunakan Express, Axios dan juga untuk preventifnya yaitu course-nya itu. Ya. Ini kita manggil API tickers, lalu kita proxy ke service kita, lalu kita teruskan nanti ke front end-nya yaitu menggunakan VJS tadi. Seperti itu. Sini kita buat endpoint-nya yaitu tickers. Lalu di sini kita coba dulu untuk nge-get. Kalau misalnya gagal nge-get-nya, kita tampilkan kita kasih respon 500 ya. Error JSON-nya 500 seperti itu. Lalu di sini kita buat mappingannya terlebih dahulu. Yang pertama ada master data entitasnya itu crypto response yang akan menampung semua crypto data list array-nya, dan juga ada crypto datanya untuk setiap item-itemnya dari mulai ID, nama, simbol, price-nya dan segala macam seperti itu. Lalu di bagian crypto service ini yang akan memanggil service yang web service yang sudah kita buat. Sini kita buat asynchronous function get crypto data yang tipe returnnya adalah crypto response atau bisa juga null. Jadi kita coba try catch di sini. Kalau misalnya dia berhasil, dia akan melanjutkan ke proses return ke crypto response-nya. Kalau misalnya gagal, dia akan kita kasih null dan juga console log-nya error itu untuk fetch error-nya dan juga error message-nya. Sini ada kita panggil fetch ya. Lalu web service-nya tadi, lokal port-nya, lalu dan juga endpoint yang sudah kita definisikan tadi. Kalau misalnya responsnya tidak 200, maka kita kasih 0. Kalau misalnya selain itu, kita kasih respons JSON-nya seperti apa. Lalu respons JSON-nya kita casting menjadi crypto response, yaitu master modelnya tadi ya. Lanjut ke homepage view. Nah, di homepage view-nya ini, tadi kita jalankan on-mounted-nya, jadi ketika dia berjalan, ketika tampilan ini dijalankan, maka dia akan memanggil load data. Di load data ini kita akan memanggil get crypto data yang dari cryptoservice.ts.typescript. Lalu kalau misalnya resultnya tidak null, maka kita akan masukkan ke dalam variable crypto response. Lalu kalau misalnya null, maka kita akan console log error gagal memuat data crypto. Seperti itu. Lalu untuk bagian tampilannya di sini kita pakai seperti ini. Ada tag template, ion page, kita buat dulu scaffoldingnya dari mulai header, lalu ada juga kontennya. Di sini kontennya kita kasih ion padding ya, dia padding CSS styling tambahan dari Ionicnya. Lalu kita kasih full screen. Lalu di sini akan ada tombol refresh yang akan kalau misalnya diklik dia akan memanggil function load data lagi.
Lalu di sini kita cek dulu kalau misalnya length-nya ini ada atau tidak kosong gitu, maka akan ditampilkan listnya. Tapi kalau misalnya kosong, maka akan tampil loading crypto data ya. Seperti itu, ada widget spinnernya segala macam, sampingnya ada tulisan loading crypto datanya seperti ini. Ini kita buat center. Lalu selanjutnya lalu kita buat loopingannya. Di sini kita pakai ion card. Jadi setiap itemnya kita akan looping menjadi ion grid seperti ini. Di ion grid nanti ada ion column. Ion column-nya ini kita sesuaikan. Jadi kita buat satu screen itu 12 bagian. Jadi kita sesuaikan proporsinya. Untuk rankingnya itu 3, lalu untuk namanya 5, dan untuk harganya itu 4. Di sini ranking, terus kita panggil untuk yang item name-nya, lalu untuk yang harganya seperti ini. Lalu untuk value-nya di sini kita kasih styling sedikit, kita berbedakan untuk yang font weight-nya bold, lalu font size-nya 1,2 rem. Seperti itu. Lalu ketika dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Loading crypto data dulu. Lalu hasilnya seperti ini ya. Ini kita panggil aja Ionic Serve. Terus untuk web service-nya kita jalankan node servers.js. Seperti itu. Ketika refresh, maka akan update harganya segala macam. Di sini di network-nya reload page. Nah, ini sudah ada web service-nya, tickers ya, endpoint tickers, responnya seperti ini. Ya, kira-kira begitu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, untuk seperti biasa, source code ada di kolom deskripsi. Terima kasih.